Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus dari Gereja Satu Jam Saja GSJS Tunjungan Plaza Surabaya. Shalom kekasih Tuhan. Tetap semangat, tetap setia mengiring Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa supaya kekasih Tuhan semuanya ya dalam kondisi sehat-sehat saja dalam segala hal. Sarah Blakely, pendiri merek pakaian Spanx, adalah seorang yang takut gagal pada masa mudanya. Perjalanan hidupnya penuh dengan kegagalan dan penolakan sebelum ia menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Pada usia muda, Sarah sering mendengar ayahnya bertanya, "Apa yang kamu gagal lakukan hari ini?" Pertanyaan itu awalnya membingungkan, tetapi kemudian ia memahami bahwa sang ayah ingin mengajarinya untuk tidak takut gagal. Sarah membawa pelajaran itu ke dalam hidupnya. Setelah lulus kuliah, ia bercita-cita menjadi seorang pengacara, tetapi gagal dalam ujian masuk. Ia lalu bekerja sebagai sales mesin fax door-to-door yang penuh tantangan dan membutuhkan keterampilan komunikasi yang luar biasa. Kehidupan Sarah tidak berhenti sampai di situ. Kegagalan demi kegagalan terus mewarnai kehidupannya. Sarah mulai belajar banyak tentang dunia penjualan dan cara membangun hubungan dengan orang lain. Ia bahkan menjual alat-alat perkantoran dari pintu ke pintu dalam kondisi panas yang menyengat, tanpa Sarah tahu apakah akan mendapatkan penghasilan yang cukup. Pada tahun 1998, setelah melihat masalah dengan pakaian dalam yang tidak nyaman dan tidak dapat menyembunyikan garis tubuh, Sarah Blakely mendapatkan ide untuk menciptakan pakaian dalam atau celana dalam pembentuk tubuh, shapewear, yang lebih nyaman. Namun, tantangan besar muncul di sepanjang proses ini. Dia tidak memiliki latar belakang di industri mode atau pembuatan pakaian, dan tidak ada pabrik yang mau memproduksi produk barunya karena mereka meragukan kemampuannya. Disinilah kekuatan mental dan kegigihan Sarah diuji. Dia belajar sendiri tentang tekstil dan cara pembuatan pakaian, bahkan merancang prototipe pertama Spanx di apartemennya dengan menggunakan gunting dan kain dari toko kain. Sarah kemudian mencoba untuk mendapatkan dukungan dari investor dan perusahaan besar untuk membiayai produk yang ia buat. Namun, banyak investor yang menolak ide Spanx karena mereka merasa bahwa pasar untuk produk seperti itu tidak ada. Bahkan, beberapa pabrik besar menolak untuk memproduksi Spanx. Meski begitu, Blakely tidak menyerah. Dengan sedikit modal yang dimilikinya, ia berhasil menemukan pabrik kecil yang bersedia memproduksi Spanx dengan jumlah yang terbatas. Pada tahun 2000, Sarah akhirnya meluncurkan Spanx secara resmi. Berkat inovasi dan pemasaran yang kreatif, produk ini mulai mendapatkan perhatian dari publik. Spanx mendapatkan popularitas melalui promosi dari selebriti yang mengenakan produk tersebut di acara besar, serta melalui cerita-cerita yang dibagikan oleh para pelanggan. Blakely pun menggunakan keuntungannya untuk memperluas jangkauan produk dan memasarkan Spanx ke seluruh dunia. Pada tahun 2012, Blakely menjadi salah satu wanita termuda yang masuk dalam daftar Forbes Billionaires dengan kekayaan yang melebihi $1 miliar. Kekasih Tuhan, keterbatasan tidak menyurutkan Sarah Blakely untuk tetap menggenggam harapan. Dan hari ini kita akan berkaca ya, refleksi dalam kebenaran firman Tuhan tentang menggenggam harapan di tengah keterbatasan. Dan kita akan belajar sama-sama dari kitab Rut tentang menggenggam harapan di tengah keterbatasan.
Ada 3 prinsip yang diajarkan kitab Rut, bagaimana kita bisa menggenggam harapan di tengah keterbatasan. Yang pertama, yaitu tetap beriman di saat sulit. Kitab Rut ditulis dalam konteks zaman hakim-hakim, ketika Israel mengalami masa penuh kekacauan moral dan spiritual. Cerita dalam kitab Rut dimulai dengan masa kelaparan di tanah Israel yang menyebabkan Elimelek, seorang pria dari Bethlehem, membawa keluarganya, yaitu istri Naomi dan kedua anak prianya, ya putranya Mahlon dan Kilion, ke Moab. Di sana kedua anak Elimelek, yaitu Mahlon dan Kilion, menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Namun kekasih Tuhan, kesedihan melanda keluarga ini dalam 10 tahun tinggal di Moab. Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Kita baca dulu ya di Rut 1 ayat 3 sampai yang ke-6. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat yang ke-6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kekasih Tuhan, setelah kesedihan itu menerpa, maka Naomi memutuskan pulang ke Bethlehem, sebab dia mendengar bahwa Tuhan sudah memulihkan Bethlehem. Kalau kita lihat dari kisah ini, sangat normal secara manusiawi bahwa Elimelek keluar dari Bethlehem ke Moab. Sebab sebagai seorang kepala rumah tangga, Elimelek harus bertanggung jawab atas keluarganya. Keputusan Naomi kembali ke Bethlehem itu juga manusiawi, sebab di sanalah sanak saudaranya. Ya, di Moab Naomi tidak punya sanak saudara. Nah, iman Elimelek dan Naomi benar-benar diuji, sebab mereka masuk ke negara yang tidak percaya Tuhan. Dan pada masa itu Moab kan musuh dari bangsa Israel, ya, negara yang memiliki berhala, dan mereka harusnya memusuhi Moab. Tetapi di satu sisi karena kondisi di Bethlehem pada masa itu mengalami kelaparan, maka Elimelek dengan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang membawa serta keluarganya ke Moab. Kita tidak bisa menyalahkan keputusan Elimelek, sebab ini adalah sebuah proses untuk menguatkan iman. Ya, 10 tahun di Moab itu bukan waktu yang sebentar, waktu yang penuh perjuangan juga di Moab. Memang di satu sisi kita sering mendengar bahwa keputusan Elimelek ini mungkin salah. Saya mungkin salah karena keluar dari Bethlehem. Tetapi secara manusiawi keputusan itu memang tidak bisa disalahkan. Dan semua keputusan itu sebetulnya ada prosesnya, ada konsekuensinya. Mungkin kalau Elimelek tinggal di Bethlehem bisa menjadi cerita yang berbeda, bisa mengalami kelaparan yang lebih parah dan sebagainya. Tetapi mari kekasih Tuhan, kita tidak menjudge Elimelek karena keluar dari Bethlehem, tapi kita lihat dari proses yang dialami Elimelek dengan iman yang ada. 10 tahun itu adalah waktu yang lama. Iman mereka ini benar-benar diuji, terutama iman Naomi yang ditinggalkan suami dan kedua anaknya. Ya, menghadapi masa kelaparan itu tidak mudah, dan bagi kepala rumah tangga harus melakukan langkah yang tepat. Dan saya rasa Elimelek dengan langkah yang harus mengungsikan keluarganya ke Moab itu merupakan sebuah bentuk tanggung jawab tersendiri yang dilakukan oleh Elimelek. Nah, kekasih Tuhan, saat-saat bimbang seperti inilah iman Naomi diuji. Situasi yang sangat-sangat terbatas, ya, penuh keterbatasan,
situasi yang sulit merupakan bentuk ujian dari iman kepada Kristus. Kekasih Tuhan, ketika kekasih Tuhan ingin memutuskan sesuatu, jangan tinggalkan iman kita kepada Kristus. Pakai benar iman itu. Dengarkan Tuhan, walau mungkin kita ini salah jalan. Ya, ada pandangan-pandangan yang mengatakan Elimelek salah jalan lah, karena dia keluar dari Bethlehem. Bethlehem adalah rumah roti, harusnya dia tidak meninggalkan Bethlehem. Oh kekasih Tuhan, sungguh kita ini sangat sempit pikiran kita kalau kita memvonis seseorang dari hasil akhirnya, ya, karena kita tidak pernah tahu ketika kita jadi orang itu, kita pun akan melakukan hal yang sama seperti orang itu. Kalau kekasih Tuhan jadi Elimelek, yang dia harus membiayai ya keluarganya, bertanggung jawab, saya rasa kekasih Tuhan pun akan melakukan hal yang sama dengan Elimelek. Dia akan berusaha mati-matian untuk menghidupi keluarganya. Dia akan mencari negara yang tidak mengalami kelaparan. Dan itu merupakan bentuk iman juga yang dijalani Elimelek, yang mana dia harus bertahan, keluarganya harus dapat makan. Meninggalkan Moab, kembali ke Bethlehem yang dialami Naomi, itu juga merupakan keputusan iman yang kuat juga. Ya, pulang ke kampung halaman tanpa suami dan anak-anaknya. Di poin pertama ini apa yang kita dapatkan? Kekasih Tuhan, jangan kita ini putus asa ketika ada badai menerpa. Mungkin kekasih Tuhan sedang mengalami salah jalan, salah langkah dari langkah yang sudah diambil tahun-tahun lalu. Tetapi tetap dahulukan iman di atas segalanya. Salah jalan itu sangat normal dialami seorang manusia. Karena kita kan belum bisa membedakan suara Tuhan dan suara hati nurani. Dan terkadang kita harus menjalani terlebih dahulu langkah kita supaya kita menjadi dewasa secara iman. Ya, jadi tetap jangan tinggalkan iman kepada Kristus, jalan bersama Kristus. Kalau memang salah jalan, Tuhan itu pasti belokkan untuk kembali pulang. Dan ini iman yang harus kita pegang teguh. Kita tidak boleh terus leha-leha, santai-santai dengan kondisi yang ada. Ya, seringkali kita ini jadi salah kaprah, kasih Tuhan. Kita ini seringnya salah kaprahnya itu begini. Oh ya kan Tuhan belum bicara, belum tahu saya harus kemana. Ya sudah, saya diam gini dulu aja. Padahal perekonomiannya sedang buruk. Saya punya cerita ya kasih Tuhan ya. Ini seorang pelayan Tuhan juga. Ya sulit sekali dia untuk bangkit dari keterpurukan. Karena apa? Karena sering menunggu yang namanya jawaban dari Tuhan. Tetapi di satu sisi dia rajin sekali pelayanan. Nah ini kan merupakan dilema ya kasih Tuhan ya. Dia tidak mau menambah jam kerjanya, tidak mau lembur, tidak mencari kegiatan lain yang mungkin bisa menghasilkan omset yang lebih baik, tetapi sibuk melakukan pelayanan. Dan pelayanan ini kan dilakukannya volunteer. Ya tidak dibiayai, ya tidak digaji. Nah ini yang seringkali kita membuat apa? Salah kaprah. Kita ini memiliki tanggung jawab untuk kita boleh berkembang secara pribadi, tapi malah kita ini membiarkan itu semua dengan berharap kepada Tuhan mengadakan sebuah mukjizat. Kasih Tuhan, iman kepada Kristus itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita secara pribadi. Iman kepada Kristus itu tidak membuang tanggung jawab kita untuk kita bertanggung jawab dalam pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Jadi kalau kita lihat kasusnya Elimelek, kita tidak boleh menyalahkan Elimelek dengan keputusannya meninggalkan Bethlehem ke negeri Moab. Ya, tidak ada keputusan yang salah. Semua itu ada prosesnya. Semua itu berproses. Termasuk saya juga selalu berproses. Dan tanpa kita mencoba kekasih Tuhan, maka kita tidak akan pernah dewasa. Tetapi ingat, ketika kita mencoba, ayo dahulukan iman kita. Kita cek, apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengalami perekonomian yang menurun, ya jangan terus tambah mencuri atau melakukan tindak kekerasan, merampok, dan sebagainya.
Dan yang itu kan sudah jelas bahwa itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua adalah berani memiliki harapan di tengah keterbatasan. Rut 1 ayat yang ke-16 ya. Rut pasal pertama ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ayat ini memberikan sebuah bukti kuat bahwa iman Naomi dan keluarganya tidak goyah walaupun berada di negeri Moab yang tidak percaya Tuhan. Iman Naomi menjadi contoh kepada Rut untuk mengikuti Allah Naomi. Rut memiliki keberanian melawan ketidakpastian. Rut memilih untuk mengikuti Naomi ke tanah asing, meninggalkan segala sesuatu yang Rut kenal. Ya, Rut ini adalah warga negara Moab. Dia yang sekarang dia akan masuk ya menjadi perantau gitu di negeri yang asing baginya, mengikuti mertuanya. Tindakan ini mencerminkan keberanian untuk melawan ketidakpastian. Rut tidak tahu bagaimana kehidupannya di Bethlehem, tetapi ia percaya pada janji Tuhan melalui Naomi. Rut memilih Naomi bukan karena keuntungan langsung, tetapi karena ada komitmen kepada Tuhan dan hubungan personalnya dengan Naomi. Ia tidak tergoda untuk mengambil pilihan yang lebih mudah, tetapi memilih apa yang benar dan berharga di mata Tuhan. Apa yang kita dapat dari poin yang kedua? Di tengah persaingan bisnis saat ini dan perubahan tren di media sosial, seringkali kita ini menghadapi ketidakpastian. Keberanian untuk melangkah keluar dari kondisi kita saat ini adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Misalkan kita harus memulai usaha baru di pasar yang belum kita kenal. Dan ini membutuhkan sebuah keyakinan untuk terus maju meskipun hasilnya belum terlihat. Dan dalam dunia sosial media, seringkali kita tergoda untuk mencari validasi dari like atau tren yang viral. Kita seringnya bingung ya, oh kok ini oke, kok ini oke juga ya, usaha ini juga baik, usaha B juga baik. Terus kemudian kita ini menjadi bimbang. Kita lihat dari pelajarannya Rut tadi ya di poin yang kedua. Rut ini mengajarkan kita ini untuk berpegang pada nilai-nilai yang benar. Bahkan jika hal itu tidak populer. Kalau kita ini dalam bisnis bisanya menjahit, ya sudah, ayo coba kenapa kita tidak berkembang dalam karir kita sebagai seorang penjahit. Kita bisa mulai menjahit baju-baju yang lebih lagi. Kalau kita biasa baju biasa, ayo kenapa kita tidak mencoba untuk menjahit baju pesta atau baju pernikahan? Ini kan apa artinya? Kita ini berpegang pada nilai yang benar. Kalau kita tidak hobi masak, ya jangan kita mencoba sesuatu yang bukan hobinya kita. Ayo kita dalami fokus dengan satu hal, pada nilai yang benar. Kalau kita hanya ikut-ikutan tren, nanti kekasih Tuhan akan bingung sendiri. Jadi ayo dalam kehidupan kita membangun merek kita yang autentik dan beretika meskipun mungkin awalnya itu lebih sulit. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandal Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Poin yang ketiga, setia dalam proses. Rut 2 ayat yang ketiga ya, Rut 2 ayat yang ketiga. Demikianlah Rut pergi dan sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di bagian ladang milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kekasih Tuhan, Naomi dan Rut menunjukkan kesetiaan dalam proses sampai mendapatkan pemulihan. Naomi berproses dalam perjalanan keluar dari Bethlehem ke Moab, kemudian di Moab mengalami kesedihan, dan kembali ke Bethlehem. Ini adalah proses untuk pembentukan kesetiaan imannya kepada Kristus. Demikian juga dengan Rut. Rut juga berproses. Rut tidak tinggal diam menemani Naomi tanpa bekerja,
tapi Rut bekerja melakukan tugas kecil dengan setia. Rut 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Ayat yang kedua, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kekasih Tuhan, kita lihat ya, sebuah perilaku Rut yang tidak belagu, ya, yang tidak mentang-mentang masih keluarga dari kaum Elimelek terus mau minta pekerjaan seenaknya. Kekasih Tuhan, kita seringkali juga salah kaprah di tingkah laku kita seperti ini. Contoh mudahnya, kalau kita punya hutang, ketika ditagih malah marah-marah. Ya kan, yang punya hutang itu lebih galak dari yang ngutangin. Loh, ini kan gaya-gaya yang belagu ya, yang sok-sokan. Begitu juga saya sering kalau curhat dengan pengusaha-pengusaha Kristen curhat kepada saya, itu mengatakan bahwa pegawai Kristen ini minta diistimewakan, mintanya punya jam pelayanan, mintanya bisa meeting di gereja, mentang-mentang bahwa bosnya seorang pelayan Tuhan juga, akhirnya pegawainya seenaknya sendiri. Alasan pelayanan lah, terlambat kerja, alasannya nanti harus ada meeting lah, izin pulang duluan. Aduh, ini terlalu belagu, kasih Tuhan ya. Ya akhirnya dipecat lah orang-orang seperti ini. Kita lihat Rut itu tidak menganggap remeh, ya. Rut tidak belagu, tidak mentang-mentang keluarga dari kaum Elimelek terus mau seenaknya kerja. Rut tidak menganggap remeh pekerjaan sederhana memungut jelai di ladang. Ia melakukannya dengan penuh tanggung jawab tanpa mengeluh atau merasa rendah diri. Kesetiaannya pada tugas kecil akhirnya membuka pintu pertemuan dengan Boas yang menjadi alat pemulihan dalam hidupnya. Pelajarannya apa yang kita dapat di poin yang ketiga? Dalam pengembangan diri, seringkali tugas-tugas kecil seperti membangun kebiasaan positif atau menyusun strategi pemasaran sederhana mungkin terasa membosankan. Tetapi inilah kunci menuju keberhasilan besar. Ketika kita, kekasih Tuhan ya, setia melakukan hal-hal kecil, kita akan ditambahkan Tuhan menjadi bertanggung jawab pada hal yang besar. Kekasih Tuhan, Rut tidak terburu-buru untuk melihat hasil dari upayanya. Ia sabar melalui proses, dan Tuhan itu bekerja melalui waktu untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Kita baca ya di Rut 2 ayat 7 sampai 10. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk. Ya, perhatikan kekasih Tuhan ya. Rut itu terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Ini yang akhirnya membuat Boas jatuh hati kepada Rut. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Apa yang kita dapat di poin yang nomor 3? Dalam bisnis atau dalam kehidupan kekasih Tuhan, seringkali kita ini ingin melihat tuh hasil secara instan. Seringnya kita tidak mau berproses. Namun, seperti Rut, kita perlu memahami bahwa proses itu membutuhkan waktu. Keberhasilan dalam membangun bisnisnya kasih Tuhan ya, dalam membangun karir, dalam membangun merek,
itu seringkali merupakan hasil dari dedikasi dan ketekunan jangka panjang yang sudah kita lalui. Kalau kita dalam langkah kita sehari-hari ada salah, ya oke, kita minta maaf lah. Kita langsung perbaiki, jangan kita marah-marah terus. Lihat, Rut betapa setianya dalam hal kecil, dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang di luar dugaannya. Dalam kehidupan kita ini sering enggan mengakui kegagalan atau kesalahan. Ayo, kekasih Tuhan, jangan kita itu ragu-ragu kalau kita salah, ya kita katakan salah, kita minta maaf, dan kita berusaha yang terbaik. Tumbuhkan keberanian untuk menerima kelemahan adalah langkah pertama untuk belajar dan tumbuh. Kekasih Tuhan, keterbatasan tidak akan membuat Tuhan sulit memberi pertolongan. Rut mengajarkan 3 prinsip pada kita hari ini. Bagaimana kita bisa menggenggam harapan di tengah keterbatasan. Yang pertama, tetaplah beriman di saat sulit. Utamakan iman sebelum kita melangkah. Kalaupun kita salah dalam melangkah, ayo berbalik, tetapi tetap pertahankan iman kepada Kristus. Yang kedua, yaitu berani memilih harapan di tengah keterbatasan. Jangan kita putus asa, harus malah kita ini santai-santai, leha-leha, duduk-duduk, tidur-tidur lebih lama. Kita harus memiliki harapan yang kuat, majukan langkah. Dan yang ketiga adalah setia dalam proses. Apapun prosesnya, apapun sulitnya, kesulitan apa dalam proses itu, maju terus. Ingat, Rut akhirnya mendapatkan sebuah keberhasilan yang luar biasa. Rut menunjukkan bahwa keberanian, kesetiaan, dan ketergantungan pada Tuhan adalah kunci untuk mencapai pemulihan sejati. Sebagaimana Rut menjadi bagian dari rencana besar Tuhan, setiap langkah kecil kita hari ini dapat membawa kita menuju pemulihan dan keberhasilan yang direncanakannya. Amin.